Ya, selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada pagi hari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa situasi dan keadaan kita masih belum begitu baik dengan penyebaran virus yang ada, tapi kita percaya dengan menjaga kondisi tubuh dengan baik dan protokol kesehatan yang baik, maka kita percaya kita tak boleh beraktivitas dengan baik. Dan kita percaya bahwa hari ini kita bisa ada juga semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita beribadah dan bersyukur kepada Tuhan, menyembah dan mengagungkan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Ibu Ida bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sungguh indah pada kesempatan ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan secara langsung, dan di tengah pemberitaan media yang mungkin cukup riuh, atau mungkin ada dari kita yang merasa kondisi kurang baik dengan beban dan tuntutan yang tidak selaras dengan kemampuan. Mari di kesempatan yang indah ini bersama-sama kita satukan hati dengan sikap yang tenang, dengan pikiran yang jujur, dan dengan hati yang merendahkan diri untuk menaikkan sembah kita, untuk menaikkan syukur kita kepada Pencipta yang memelihara dan mengasihi kita senantiasa. Ada sebuah pujian yang mengatakan, "Sedalam hatiku kau pun tahu Tuhan." Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Izinkanlah kami Tuhan datang untuk menyembah Engkau, dan membawa syukur kami kepadamu. Bersama-sama katakan, sedalam hatiku kau pun tahu. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur, menaikkan sembah kita kepadanya atas apa yang pernah kita alami, baik di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan, di dalam sehat maupun di dalam sakit. Dalam lara dan keputusasaan, kepada siapa nama ini mengadu? Dalam cemas dan bimbang tentang bagaimana membawa hidup ini pada apa yang seharusnya. Yang aku tahu dengan setitik kepercayaan, kasih-Mu tak pernah lepaskanku, mengangkat dan membawaku kembali, karena aku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, ya Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, ya, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan Tuhan, dan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, karya-Mu, kecakapan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk nama yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, untuk kasih setia-Mu kepada kami, kepada umat manusia, kepada bangsa kami, dan kepada dunia ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah pada saat ini kami ingin membawa pujian, hormat, dan kemuliaan untuk-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau, dan kami rindu Engkau pakai kami semua Tuhan. Engkau juga pakai bagi setiap hamba-Mu yang mengisi dalam acara ini, terlebih bagi yang menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan untuk setiap gereja yang terbuka, kiranya Engkau memberkati dan Engkau nyatakan kerinduan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, mari kita bersama-sama mengucapkan butir-butir keyakinan iman bala keselamatan. Bersama-sama kita nyatakan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah,
yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Suci, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali. Ya, janganlah kita pernah lupa bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus melalui pengorbanan dan darah yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Karena jiwa kita terlalu berharga menurut pencipta kita, sehingga ia mau turun, mati, dan bangkit kembali untuk memberikan kebangkitan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Ada amin saudara sekalian? Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 424. Pujilah namanya, surga dunia bersoraklah, karena Yesus telah hidup dan bangkit. Pujilah namanya, surga dunia bersoraklah. Pujilah namanya, Yesus yang hidup ulang. Yesus sudah bangkit, puji namanya, puji pahlawan yang kuat. Yesus sudah bangkit, mari pujilah.
karena Yesus sudah bangkit dan hidup di dalam kita, Ia memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan musuh. Musuh itu mungkin termasuk kebiasaan lama kita, sikap kita yang buruk, atau berhala yang mengganggu pertumbuhan iman kita. Saya mengajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita menyerukan bahwa kita semua telah diberi kuasa oleh Raja Mulia. Mari kita angkat tangan, kita tepukan, kita serukan kepada Dia yang sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan musuh. Tetap tinggal berdiri, jangan duduk, karena kita harus siap sedia untuk berdiri bagi Yesus. Amen. Seperti dalam buku Bala Keselamatan nomor 288 yang akan kita sorakkan bersama. Berdiri bagi Yesus, hai prajurit salib.
kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Kepada yang bertugas dipersilahkan, dan kita akan menyanyikan dalam buku Bala Keselamatan nomor 303. Di dalam pujian ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah tahu waktu kita ada di dunia ini. Namun apa yang pernah kita miliki dan yang sudah pernah kita raih, pada akhirnya kita akan tinggalkan. Namun karya kecintaan Tuhanlah yang akan selalu berharga di surga yang terang. Bapak Yupito akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Baik, saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kami semua umat-umat Tuhan, sehingga pada pagi hari ini bisa bersama-sama bersekutu dan berdoa di gereja-Mu yang kudus. Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan itu menjadi dupa yang harum di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan kolekte, baik itu persembahan untuk pembangunan dan apapun bentuknya. Tuhan, terima kasih karena kami boleh melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, melebarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, agar gereja Tuhan tetap akan berdiri dan bangkit untuk kemajuan sesuai dengan tuntutan zaman. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Kami khususnya berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkati akan Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, agar mereka memerintah takut akan Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi program-program gereja di Korps Gereja Surabaya II. Tuhan, kami juga berdoa nanti pada sore hari akan terjadi pengukuhan dan pelantikan khususnya bagi semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bahagian di dalam pembangunan dan di dalam perkembangan daripada gereja ini, supaya mereka dipakai oleh Tuhan sebagai hamba yang senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa
khususnya bagi saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini, mungkin dengan segala penuh beban, baik itu beban sakit penyakit, baik itu beban perekonomian yang mungkin sedang carut-marut. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, Tuhan akan buka jalan dan senantiasa memberikan kesembuhan, khususnya bagi saudara-saudara yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Karena bukan lagi Tuhan akan mendengar, tapi menjawab dan bahkan dikabulkan semua doa-doanya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, di mana firman itu yang akan ditaburkan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan berkati kiranya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Mayor. Pakai dia sebagai saluran berkat, urapi di dalam kehidupannya, sucikan hati dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Dan khususnya kepada jemaat yang mendengar, urapi juga Tuhan, supaya dapat memperoleh pemahaman mengenai kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini, apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam ruangan ini, di dalam hati pikiran kami, baik yang ada di rumah maupun yang di tempat ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus boleh turun di tengah-tengah pada pagi hari ini, dan lawatan Allah terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin, amin, amin. Ya, silakan duduk kembali. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang kuat, atau menjadi orang yang bisa berjalan di tengah arus yang kita nggak tahu kemana arahnya, itu tidaklah mudah. Kita memiliki beban masing-masing, kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Di tengah perjalanan mungkin kita merasa tidak sanggup, khawatir, dan takut. Ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa dimanapun, kapanpun, Tuhan selalu memegang kita sampai kesudahannya, sampai kita bertemu dengannya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita akan memasuki firman Tuhan dalam buku Bala Keselamatan nomor 343. Jalan ke surga, dimanapun saya ada, Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selalu
Bapa di sorga, kami siap dengar firman. Urapi hamba-Mu, dan Tuhan lawat setiap hati kami sekalian. Jika ada kuasa-kuasa akan merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi hati kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Habakuk pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah di dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau mengasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Nya, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan, menyerangkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
kalau kita berbicara kehidupan daripada Nabi Habakuk, maka Nabi Habakuk hidup pada zaman bangsa Israel mengalami penindasan. Dia mengalami kesedihan dan kekecewaan pada hari-hari itu. Dan kalau kita membaca dari pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, bagaimana Nabi Habakuk melihat keadaan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, masa sukar yang dihadapi Nabi Habakuk mungkin juga seperti masa-masa sukar yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita melihat keadaan yang semakin menakutkan bagi kita. Dan juga masa sukar adalah bukan menjadi suatu kesenangan bagi orang-orang yang ada pada hari-hari ini. Bahkan anak-anak Tuhan pun tentu kita tidak merasa senang melihat masa-masa yang sulit ini. Apalagi masa-masa hari-hari ini kita dibatasi untuk melakukan aktivitas. Dan tentu menjadi hal-hal yang membuat kita tertekan menghadapi hari-hari ini. Tapi kita mau belajar dari Nabi Habakuk. Kita mau belajar dari kehidupan dari Nabi ini yang begitu luar biasa. Habakuk adalah salah satu dari sekian banyak nabi yang mencerminkan kehidupan yang benar dalam menghadapi masa yang sukar. Masa yang sulit dan tidak menentu dalam ketidakadilan yang dia rasakan. Dia bingung, dia merasa tertekan. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Nabi Habakuk menyikapi atau bertindak menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak menentu, keadaan yang menakutkan, keadaan yang buruk pada masa itu. Dan pagi ini firman Tuhan saya beri judul, fokuskan kepercayaanmu pada Allah. Ya, lagi musim, kalau anak GPS semua berbicara fokus, ya, banyak fokusnya mereka. Dan pagi hari ini kita juga harus fokuskan kepercayaan kita kepada Allah. Pagi hari ini kita mau belajar dari doa Habakuk yang kita telah baca di dalam pasal yang ketiga. Bagaimana Habakuk menghadapi hari-hari yang sulit. Yang pertama kita membaca pada ayat yang pertama dan kedua, itu adalah doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat 2 mengatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sikap Nabi Habakuk mengalami masa-masa yang sukar, maka dia selalu datang berdoa kepada Bapa. Dia fokus berdoa kepada Allah. Dia memfokuskan hidupnya, hatinya hanya percaya kepada Allah. Setelah dia merenungkan banyak kekecewaan dan ketakutan yang dia alami. Dan satu keputusan yang dilakukan Nabi Habakuk menghadapi masa-masa sulit, di mana dia datang berdoa dengan ratapan. Berdoa dengan ratapan adalah mereka yang berdoa dengan tangisan dan menyampaikan segala ucapan-ucapan yang menyedihkan dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Habakuk pada zaman itu. Menghadapi masa yang sukar, Habakuk tidak tinggalkan Tuhan. Habakuk tidak jauh dari Tuhan. Tetapi Habakuk mengambil keputusan untuk berdoa kepada Bapa. Doa kepada Tuhan adalah cara yang pertama yang dilakukan oleh Habakuk. Inilah cara kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, yaitu dengan ratap tangis, dengan keluhan-keluhan kita yang tak terucap. Itu yang dilakukan oleh Habakuk. Dan doa adalah titian atau jembatan yang menghubungkan kita kepada hadirat Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini orang begitu senang membeli HP atau gadget yang mahal. Gadget yang canggih atau HP yang canggih, ya, dengan berbagai macam merek.
yang terkenal. Saudaraku, mau mahal, ya, mau canggih, apa yang kita miliki masalah HP atau gadget ini, tidak mampu dan tidak sanggup telepon Tuhan, menghubungkan kita dengan Tuhan. Tetapi yang perlu hari-hari ini adalah hal yang sangat canggih dan luar biasa, doa kita yang sanggup menghubungkan kita untuk kita berbicara kepada Tuhan. Doa akan memberikan kekuatan bagi kita menghadapi masa-masa sukar. Doa memberikan ketenangan hati kita menghadapi masa-masa yang sulit. Melihat perekonomian yang semakin terpuruk hari-hari ini, maka doa akan menjawab semuanya. Kita tahu Habakuk menghadapi juga masa yang sulit hari-hari itu, di mana kita membaca tadi pada ayat ke-18, di mana panen mereka gagal, ya. Mereka punya lembu sapi terhalau dari kurungan, atau banyak ternak mereka yang mati. Tidak ada harapan bagi mereka. Apa yang mereka usahakan semuanya gagal. Tetapi doa akan memberikan kekuatan. Doa memberikan ketenangan. Dan doa sanggup melakukan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Menanggung beban, menanggung segala kesulitan dan persoalan hidup. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berdoa, tekun berdoa, sebab doa sanggup menjawab semuanya. Saudara, kita melihat hari-hari ini, mereka yang tidak kenal Tuhan, bukankah mereka melakukan kejahatan menghadapi segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka? Mereka merampok, mereka membunuh dan lain sebagainya. Itulah cara mereka untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Tetapi sebagai orang-orang percaya, mari kita mengambil keputusan dan cara yang sangat luar biasa, berdoa kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, sejauh mana doa kita hari-hari ini? Adakah kita tekun berdoa? Adakah kita tetap berdoa? Adakah kita tetap fokus kepada Tuhan berdoa? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membangun tiang doa dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebab hanya doa yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya menghadapi masa-masa sulit ini. Hanya doa yang memberikan penghiburan bagi saudara dan saya. Karena di dalam doa, Tuhan selalu menyatakan mujizat yang luar biasa. Di dalam doa terjadi banyak hal yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah timbul dalam hati, tetapi Tuhan lakukan itu bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap berdoa. Dan itulah cara pertama Habakuk menghadapi masa-masa yang sukar. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk menghadapi masa-masa yang sukar? Pada ayatnya yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Inilah cara dia untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup, di mana dia tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersorak-sorak di dalam Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan bergembira, dikatakan beria-ria. Dia bergembira walaupun hasil panen masa itu sangat menyedihkan karena gagal. Walaupun semua harta milik mereka, ternak mereka, semuanya mati. Tidak ada pengharapan bagi mereka. Tetapi cara yang dilakukan Nabi Habakuk, dia tetap mengagungkan Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
saat kita menghadapi hari-hari sulit masa pandemi ini. Tidak ada alasan bagi kita tidak beria-ria di dalam Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa dan kecewa. Tidak ada alasan bagi kita sudah nggak bisa memuji Tuhan, nggak bisa lagi berseru kepada Tuhan. Kita nggak bisa lagi serukan puji-pujian karena beratnya beban yang kita hadapi. Tapi hari ini kita mau belajar kepada Nabi Habakuk. Dia tetap memuji Tuhan, tetap bersorak di dalam Tuhan, tetap beria-ria di dalam Allah, tetap mengagungkan Allah dengan sukacita. Karena keselamatan yang dia terima. Bukankah kita juga telah menerima keselamatan itu? Dan itulah yang menyebabkan untuk kita tetap bersyukur, beribadah, memuji Tuhan dengan sukacita. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Betapa kita menjadi orang yang sangat tidak berarti pada saat kita mengeluh kepada Tuhan. Pada saat kita marah kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah melakukan bagiannya menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia tidak meninggalkan begitu saja. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja setelah dia pergi ke surga. Dia memberikan penghibur, dia memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Karena Tuhan menjamin kehidupan kita sekalian. Dia pergi ke surga menyediakan tempat. Dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Tetapi dia memberikan penghibur. Dia memberikan Roh Kudus itu untuk menuntun kehidupan saudara dan saya setiap saat menjalani hari-hari yang sulit di tengah-tengah dunia ini. Itulah hal yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Habakuk menghadapi masa-masa yang sukar. Pertanyaannya bagi kita sekalian, masihkah pujian kita berirama? Masihkah pujian kita merdu hari-hari ini karena beban yang kita hadapi begitu berat? Mari kita melakukan seperti Nabi Habakuk. Kita punya pujian tetap merdu. Pujian kita tetap terus kita alun lantunkan buat Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Biarlah ini menjadi bagian atas hidup kita sekalian hari-hari ini. Untuk tetap bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, cara Habakuk menghadapi masa-masa yang sukar. Masa-masa yang tidak memberikan pengharapan. Pada ayatnya yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang ketiga, Nabi Habakuk memiliki cara menghadapi hari-hari sulit. Dia tetap mengandalkan Tuhan dan mengakui kebesaran Tuhan yang terjadi dan sedang dialaminya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah ini juga menjadi bagian hidup kita, mengandalkan Tuhan, mengakui kebesarannya dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi masa yang sukar. Mari kita tetap fokuskan iman percaya kita kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menolong kita sampai hari ini. Kalau kita kembali merenungkan hari-hari hidup kita sampai hari ini, bukankah karena kebesaran Tuhan kita mampu menjalaninya? Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata anugerah Tuhan dan kebesaran Tuhan yang telah kita alami hari-hari ini. Oleh sebab itu mari kita mau terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita menghadapi masa-masa yang sukar. Masa yang tidak menentu, hari-hari di tengah-tengah dunia ini yang menyebabkan banyak orang membuat kejahatan. Karena beratnya beban hidup.
karena beratnya tanggung jawab mereka menghadapi hari-hari. Saudaraku, fokuskan kepercayaanmu hanya kepada Tuhan, sebagaimana Nabi Habakuk melakukan itu di tengah-tengah hidupnya. Dan Tuhan sudah menyampaikan kepada kita bahwa hari-hari menjelang Tuhan datang. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 5, manusia semakin jahat menghadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan segala harta kekayaan dunia ini. Semuanya akan lenyap, semuanya akan berlalu. Tapi andalkan Tuhan. Itulah jaminan kehidupan saudara dan saya untuk menjalani hari-hari ini. Saat kita mengandalkan Tuhan, pada ayat 19 tadi dikatakan, Ia akan membuat kakimu seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudaraku, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kalau pernah lihat rusa, kakinya kecil, ya, tetapi begitu lincah dan begitu kuat untuk dia terus mendaki gunung, ya, yang tinggi, yang terjal dengan batu-batu yang tajam. Rusa sangat lincah. Dia berjejak di atas bukit. Bukan suatu hal yang mudah. Tetapi inilah yang Tuhan katakan kepada kita sekalian, jaminan Tuhan. Engkau akan mampu berjejak di atas bukit-bukit persoalanmu. Engkau harus berdiri di atas masalah-masalah itu. Jangan saudara pusatkan hati pikiranmu kepada masalah dan masa-masa sulit. Jangan kita membuat masa sulit, masa sukar ini menjadi hal yang membuat kita putus asa dan hilang fokus kita. Tapi mari kita berjejak, mari kita berdiri di atas persoalan-persoalan hidup kita. Kita buat persoalan kita di bawah, jangan di atas. Kalau kita buat di bawah, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yeremia 17 ayat 7 dan 8, untuk mereka yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah jaminan Tuhan saat kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengalami kekecewaan, tapi Tuhan selalu akan hadir, selalu dan selalu menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita mengalami janji firman Tuhan, mengimani janji firman Tuhan, bahwa kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk menjalani hari-hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dan fokuskan kepercayaanmu kepada Allah. Karena hari ini kita melihat keadaan yang sulit, tapi percaya Allah kita Allah yang setia, dan itulah yang dialami oleh Nabi Habakuk. Tuhan memberkati kita menjalani hari-hari ini dengan doa, menjalani hari-hari ini dengan sukacita, dan tetap memuji Tuhan, menjalani hari-hari ini mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali kita belajar untuk semakin hari memegang janji Tuhan. Mengapa penting kita memegang janji Tuhan? Karena Tuhanlah jaminan hidup kita. Ini menarik. Kata-katanya selalu enak didengar. Gitu. Kondisi-kondisi yang tidak mudah kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Sekarang namanya virus Omikron dan sebagainya, saudara-saudaraku. Tetapi saya mau katakan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, fokus kepada Allah
pada janji Tuhan menjadi sebuah hal yang penting bagi kita. Kita nggak pernah tahu, saudara-saudaraku, apa yang ada di sekitar kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa bersyukur, berdoa, hidup dalam sebuah sukacita, itu kan membuat kita menjadi kuat gitu. Iya kan? Orang dengar virus sekarang kok jadi parno begitu. Takutnya lebih daripada takut pada waktu virus Delta begitu. Padahal kata orang virus Delta lebih berbahaya daripada virus sekarang. Ketakutan membuat imun kita menjadi turun. Kita nggak bisa tahu di mana virus itu. Mau bersembunyi di rumah pun nggak pergi kerja, nggak pergi gereja, kita juga bisa kena virus. Gitu. Tapi saya mau berkata kepada kita sekalian bahwa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, maka ada sebuah janji Tuhan, jaminan Tuhan yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Ini kekuatan penting. Kekuatan penting. Mengalami kondisi sakit seperti saya alami, saudara-saudaraku, tidak mudah. Tapi saya melihat bagaimana jaminan Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Tantangan, kesulitan pasti kita hadapi. Ya kan? Gak bisa lari dari apapun juga. Ya kan? Orang bilang aduh virus, gak usah di gereja dan gak usah di kerja dan sebagainya. Enggak juga. Tapi mari kita selalu berdoa kepada Tuhan seperti Habakuk katakan tadi, bersyukur kepada Tuhan. Maka kita percaya bahwa Tuhanlah jaminan hidup kita. Pujian yang mengatakan lebih dari yang pernah kupinta, seperti khotbah tadi katakan bahwa lebih yang dari kita pikirkan. Saudara bisa bayangkan bahwa semuanya Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya kan? Karena kita gak pernah pikir untuk sesuatu yang mau kita minta, tetapi Tuhan lakukan itu. Dan Tuhan berikan itu, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan halangi dirimu untuk beribadah kepada Tuhan dengan kondisi-kondisi yang menakutkan. Dalam ibadah Kenan Bosur saya katakan bahwa ingat, saudara dan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Kepercayaan untuk beribadah, kepercayaan untuk bekerja, kepercayaan untuk sekolah, berpendidikan. Bertanggung jawab untuk kepercayaan itu. Dengan selalu kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan pujian ini, saudara-saudara sekalian. Saya beri kesempatan di waktu yang baik ini untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara mau mempergunakan bangku anugerah menjadi sebuah wadah di mana saudara mau berlutut, saudara mau menundukkan kepala, saudara mau bicara bagi Tuhan, saudara lakukan itu, saudara-saudara sekalian. Gak perlu lihat kanan kirimu, muka belakangmu, aduh gak enak ya, enggak, saudara sekalian. Fokus kepada Tuhan. Kalau saudara juga rasa bingung ngapain ya maju ke depan, saya takut gitu. Saudara boleh berdoa di bangkuan, di tempat saudara-saudara sekalian. Bicara buat Tuhan hari ini, saudara sekalian. Dalam kondisi yang tidak baik, jangan jauh dari Tuhan gitu loh. Alkitab bilang jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah. Dalam kondisi tidak baik, lebih dekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan berikan kita jaminan kehidupan yang luar biasa. Tekan pujian ini dengan roh doa kita. Dan biarkan bahwa roh Allah terus menuntun engkau bekerja dalam hidupmu. Kalau roh itu mengingatkan engkau untuk mau bersyukur, untuk mau berdoa, jangan halangi roh untuk bekerja. Tunduk kepada roh Allah itu. Maka engkau akan dibimbing dalam sebuah kehidupan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Nyanyikan pujian ini, saudara-saudara sekalian. Saudara mau berdoa, lakukan itu pada pagi hari ini. Ku bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena dialah Tuhan yang mengasihi kita. Dialah jaminan hidup kita. Bahwa hati Tuhan selalu ada dalam diri saudara dan saya. Kita akan pujian ini dalam roh doa kita. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Firman-Mu telah berhenti disampaikan, tapi kami percaya roh Allah sedang bekerja atas hidup kami. Kami mau katakan lebih dari yang pernah kami minta. Terima kasih Yesus. Jamah semua kami Bapa. Jamah kami Tuhan. Lebih dari yang pernah ku pinta. Jamah hati dan hidup kami. Ada beban-beban kami Bapa. Ada persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Tapi kami tahu Tuhan,
bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan apapun dalam hidup kami. Amin. Tidak dapat aku mengukurnya, amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari sama-sama katakan, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Dia jaminan hidup saudara saya. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagimu. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, amin, lebih indah dan lebih berharga. Mari satukan hatimu, biarkan Tuhan yang akan menjamah hidupmu. Apapun yang kau sedang doakan hari ini, di tempat dudukmu, di bangku anugerah, yakini bahwa hari ini Tuhan berikan segala sesuatu di luar dari pikiran kita, maka Dia sediakan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi saudara sekalian. Kau mau berdoa, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Ingin ke depan, lakukan. Sampaikan, bicarakan sama Tuhan. Amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, Semuanya Tuhan sediakan. semuanya Engkau sediakan. Amin. Haleluya. Dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. siapkan hatimu, terima berkat itu Kau berikan. Aku bersyukur padamu, Kau Tuhan, amin, yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu bagiku Tuhan, bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan, haleluya, lebih indah dan lebih berharga. Saya mau berdoa untuk saudara sekalian. Kita akan ulangi pujian ini sekali lagi. Kalau Tuhan suruh engkau datang kepadanya, kalau Tuhan ingin bicara bagimu hari ini, jangan tutup telinga dan hatimu. Saya percaya hari ini Tuhan ada di tempat ini. Tangannya sedang mengada di atas kepalamu hari ini. Engkau punya rencana mungkin. Engkau punya program dalam hidupmu, dalam masa mudamu. Engkau punya rencana untuk menikah, engkau punya rencana untuk bekerja, engkau punya rencana untuk memiliki pasangan, engkau punya rencana untuk sekolah, apapun. Engkau sedang bekerja, engkau sedang berusaha, apapun. Kalau hari ini Tuhan ingin bicara bagi engkau, bicara kepada Tuhan.
Kita ulangi korinnya sekali lagi. Kalau engkau ingin datang ke depan berlutut, silakan. Ingin berdiri tempat duduk, melakukan, dan saya akan berdoa bagi engkau. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Ku bersyukur padamu. Dengan suaramu keluar kepada Tuhan. Lebih kuat, lebih kuat. Katakan terus. Ada seorang muda yang datang lagi bertelut di hadapan Tuhan hari ini. Jika engkau ingin berdiri, lakukan itu. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, sebab engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, kau jadikan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Harus bersyukur, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat itu hari ini. Katakan bersama-sama, ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminanku Tuhan. Haleluya. Hari ini kau percaya Tuhan siap memberkati kau dengan berkat-berkat berlimpah. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau jadikan hidup kami Tuhan. Kau jadikan hidup. Kau jadikan. Dia jadikan hidupmu. Kau jadikan hidup ini. Katakan sama-sama, lebih indah. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada janji-janji-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan yang sudah datang di bangku anugerah, mereka sudah bertelut dan berdoa kepada Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Yesus, Tuhan jawab doa mereka. Tuhan jawab setiap permintaan-permintaan mereka. Jawab pergumulan-pergumulan mereka Bapa. Hamba juga menumpangkan tangan untuk kami yang berdiri di depan Engkau Tuhan. Ada beban, ada harapan, ada keinginan, ada kerinduan kami Tuhan. Siapapun kami, orang-orang muda, kaum pria, kaum bapak, kaum wanita, kaum ibu yang sedang berdoa untuk sebuah pergumulan kami dan harapan kami. Hamba berdoa, hamba minta dengan penuh belas kasihan di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa kami. Tuhan jawab doa kami Bapa. Sehingga kami terus boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang menjamin hidup kami. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menuntun kami. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, ajar kami untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mendekatkan diri kami kepadamu, karena kami tahu bahwa hati-Mu ya Tuhan ada bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Semua sudah melayani, Tuhan berkati. Bagi Ibu Ida, berkati rembin ibadah ini. Dalam rumah tangga, anak, pekerjaan-pekerjaan, suami diberkati Tuhan. Ibu Mayor yang sudah menyampaikan firman-Mu, diberkati dan diurapi oleh Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan. Para singers, hamba tumpang tangan, diberkati Tuhan. Para pemain musik, hamba tumpang tangan, diberkati Tuhan. Mengatur sound system, berkati Tuhan. Mengatur ibadah online, diberkati Tuhan. Mengoperasikan LCD, hamba berdoa, diberkati Tuhan. Pembawa kolektan, diberkati Tuhan. Korps Tua Surabaya, semua kami diberkati oleh Tuhan. Yang ada di rumah pun diberkati Tuhan.
Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat. Kita akan sebuah kur, doa Yabes, lalu Ibu Mayor akan memberikan doa berkat untuk kita sekalian. Terima doa berkat itu, pulang dengan sukacita dan keyakinan. Dan sebentar sore kita hadir saudara-saudaraku untuk kita beribadah bersama-sama jam 5 sore di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kau, memberkati kita, memberkati saya, ya, berlimpah-limpah dan memperluas daerah di mana kita ada. Percaya kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kami akan pulang dari rumah Tuhan ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Tuhan tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Dan sepanjang minggu ini, hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Mereka kembali melangkah, bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mari Tuhan mendahului setiap langkah mereka. Biarlah langkah berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan tiap-tiap saat bagi hidup jemaat-jemaat Tuhan. Hamba serahkan mereka semua Tuhan sepanjang minggu ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Diberkatilah oleh Tuhan. Diserahkan Tuhan pendidikan anak-anak kami. Diberkatilah mereka semuanya. Mereka yang sakit Tuhan lawat mereka hari ini. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Engkau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.